Oke, selamat malam ya. Udah lama tidak buat video, jadi ya gak apa-apa lah. Saya ingin menyapa yang menonton video ini. Terima kasih sudah menontonnya. Ya, agak canggung saya. Saya ingin mendemokan aplikasi yang saya buat dari Laravel dan Livewire, aplikasi perpustakaan. Jadi kalian nanti bisa menemukannya di GitHub saya. Nah ini, Perpus EXS. Kalian tinggal copy ini, langsung clone. Di sini ada penginstalannya. Silahkan clone, kemudian buat database perpustakaan. Di sini sudah ada perpustakaan SQL. Lalu kau reinstall. Bagi Linux, pemakai Linux, Laravelnya nanti silahkan di copy dulu environment-nya. Kemudian kalau Windows pakainya copy. Tapi yang penting kan nama filenya ini. Nanti environment-nya diganti sesuai dengan nama database. Kemudian nanti kalian generate key dari artisan itu. Kalian terus mau menjalankan aplikasi ini, nggak perlu menggunakan PHP Artisan Server. Kita nggak perlu port localhost 80, langsung aja localhost Perpus EXS. Di sini ada beberapa modul: buku, pengunjung, peminjaman, pengembalian, dan denda. Baik, saya mau presentasikan dulu. Ya, ini tak masukkan dulu sum-nya biar aktif. Saya aktifkan, bukan masukkan. Kita start. Terus kita lihat lagi di sini. Ya, ini aktifnya agak lama. Kemudian saya memakai NetBeans untuk data-datanya itu, membuat programnya itu pakai NetBeans. Karena NetBeans itu fleksibel dan sangat-sangat IDE ya, sangat powerful. Saya ingin commit pekerjaan saya, terus kemudian saya upload di server misalkan. Jadi kalau kalian lihat di NetBeans ini, misalkan saya ini dari file Perpus EXS-nya tadi, EKS. Nih, select in project, dia langsung nanti masuk di dalam foldernya ini. Maaf, ini agak lambat, agak berat juga. Mungkin harus update laptop. Upgrade laptop, beli lagi ya, pusing. Ya, ini misalkan saya melakukan pengeditan. Saya langsung git, commit, nanti langsung saya push to upstream, dia langsung ke GitHub. Kalau saya mau upload di file hosting, saya tinggal upload ini. Kalau di sini kan nanti kita bisa milih. Jadi di saat yang bersamaan saya mau nge-git, tapi di saat bersamaan juga setelah saya nge-git saya langsung upload di server yang kita miliki ya, atau server perusahaan. Misalkan kalau kalian udah kerja, NetBeans itu sangat fleksibel, git, commit, push, upload, gitu aja. Oke, untuk aplikasinya saya akan jalankan localhost Perpus EXS. Nah, ini saya menggunakan Laravel dan juga Livewire. Kalau alasan saya memakai Livewire karena saya memiliki kecenderungan untuk tidak menggunakan JavaScript. Karena sekarang ini eranya era komponen ya. Meskipun pakai JavaScript, tapi JavaScript-nya dikurangi lah. Nggak kayak dulu, kalau dulu itu banyak sekali. Di Livewire ini kita langsung cepat sekali. Kita membuat file onchain itu buatnya itu di dalam script Laravelnya langsung. Jadi seolah-olah kita itu menggunakan onchain dari JavaScript atau onClick, event handling di sana.
Namun kita menghubunginya itu lewat controller Livewire ini. Ya, kita di buku misalkan di sini ada on click ya, berarti dia di dalam Livewire-nya tinggal pasang on click, kemudian masukkan metodenya di sini, langsung terintegrasi antara Livewire dan data tampilan layout yang di-generate bersamaan dengan Livewire. Jadi saya nggak perlu lagi membuat JavaScript dan saya langsung hubungi PHP di dalam Livewire-nya ini. Selesai, itu aja. Oke, sekarang saya ingin mempresentasikan aplikasi perpustakaan yang saya buat selama 1 bulan. 1 bulan ya mungkin, 2 bulan atau 2 bulan, sekitar 2 bulan. Dari berapa ya? Juni atau Juli? Ya itulah. Jadi di sini aplikasinya ini prinsipnya itu waterfall. Jadi dia harus memasukkan dulu data buku, kemudian pengunjung. Setelah memasukkan data buku dan pengunjung, dia bisa ke peminjaman. Setelah dia peminjaman, dia baru bisa pengembalian. Kalau pengembalian lebih tanggal yang ditetapkan, bisa kena denda. Jadi izinkan saya untuk langsung demonstrasi ya. Jadi kalau saya punya koleksi buku, tidak semua saya buat. Nanti saya akan tunjuk. Misalkan saya tambah buku, nomor ISBN itu ya nomor dari buku itulah. Saya nggak terlalu mengerti, tapi formatnya saya buat dulu yang semuanya masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 atau berapalah. Judul buku misalkan aku. Oh, saya udah punya buku deh. Bukunya misalkan Pride and Prejudice. Ini dari buku karangan Jane Austen. Saya suka buku-buku Jane Austen ini, percintaan. Penerbitnya misalkan Gramedia. Nah, dia masuk. Setelah itu kita cek di daftar buku. Nah, dia nambah. Kalau kita ingin mengubahnya, tinggal klik edit. Misalkan penerbitnya yang lain misalkan. Yang lain. Nah, edit sudah berhasil, kita lihat ini akan berubah. Karena saya tidak menunjukkan penerbit ini di dalam daftar buku. Di daftar buku ini yang saya tampilkan dari data tabel itu cuma judul sama pengarang di tabelnya itu. Kemudian setelah kita buat, kita bisa tambahkan setting buku. Tambah quantity buku, harus ditambahkan dulu. Ini saya menggunakan plugin Select to ditambahkan Livewire. Jadi integrasinya itu antara jQuery dan Livewire-nya. Misalkan saya punya buku Pride and Prejudice dan kenapa saya menggunakan Select to? Karena kalau misalkan datanya 1000, nggak mungkin saya pilih satu-satu. Saya ingin langsung Pride. Itulah. Kalau ini misal data ke 1000 ini, yang di 800, 900 saya harus ke bawah lama. Saya langsung gini, Pride and Prejudice, dia langsung menunjukkan bukunya. Quantity buku misalkan 2, kita tambahkan quantity. Oke, kita lihat di laporan buku, jumlah bukunya. Jadi di sini ada jumlah aktual buku yang masuk tadi berapa, 2, ISBN, penerbitnya yang lain tadi. Kemudian saya sebagai seorang pengunjung perpus datang nih. Saya datang mau pinjam buku. Saya mau menambahkan, saya posisinya itu saya tanya admin, oh nama saya misalkan Yanto, nomor KTP 12345990, tanggal lahir saya, ya saya isi yang mudah 01
1995 ya. Alamat saya Solo misalkan. Masuk, terus kita lihat daftar pengunjung. Nah, kalau saya sudah memasukkan antara koleksi buku dan pengunjung, kita baru bisa melakukan peminjaman buku. Oke, di sini kita akan menampilkan beberapa transaksi peminjaman, pending peminjaman, dan laporan peminjaman. Laporan ini nanti buku yang terpinjam. Ini laporan yang ini peminjaman, saya masih meraba-raba. Jadi saya masih pakai dua ini aja. Modul ini nggak saya pakai. Ini kalau saya klik dia masih ke pengelolaan buku. Dia redirect ke sini. Saya belum isi ininya. Jadi ini posisi aplikasinya itu beta testing dan kalian bisa mereview dan menambah fitur. Jadi Mas misalkan ini kurang seperti ini. Oh ya, nanti saya akan tambahkan Git. Akan saya buat branch versi Anda yang di dalam komen. Misalkan yang komen namanya siapa ya? Maria, Mas ini tambahkan fitur ini. Oh ya, saya bangunkan satu brand karena saya tidak ingin program main utamanya di master itu biar tetap seperti ini, tapi di branch nanti akan sesuai dengan versi programnya Mbak Maria, misalkan seperti itu. Ini kalian bisa cek nanti ada kesalahan-kesalahan, misalkan, oh ini navigasinya ada yang salah, oh ini laporan bukunya kenapa yang keluar cuma ini. Saya ingin tambah ISB-nya tambah, oh saya ingin tambah supplier buku misalkan. Terus kita masuk ke transaksi peminjaman. Si Yanto tadi yang sudah saya daftarkan, maka dia dapat kelola peminjaman. Ini adalah halaman gampangnya kayak transaksi. Kita tambahkan buku Pride and Prejudice. Kalian bisa tambahkan. Atau kalian kalau misalkan add lagi tambah 1. Kalian hapus bisa nggak jadi. Kita klik terus, dia cuma akan nambah di sini. Kemudian kita bisa tambah peminjaman. Setelah itu kita masuk ke pending peminjaman. Si Yanto sudah meminjam. Di sini juga ada fitur detail buku. Nah, ini fotonya nggak saya masukkan. ISBN Jane Austen Melbit. Nah, ini kekuatan leftware-nya ini langsung masuk di sini. Terus kita ke pending peminjaman. Jadi setelah transaksi peminjaman ini tidak bisa langsung untuk dipinjam, harus masuk ke pending peminjaman. Memang prosesnya itu pending peminjaman itu untuk mengatur waktu. Kapan waktu awal Anda meminjam, kapan juga waktunya kembali. Jadi di saat yang bersamaan kalian pasang tanggal awal mau minjem sama tanggal kembali setelah minjem. Nah ini. Misalkan saya hari Senin ya ini ya. Oh iya ini Senin 13. Waduh 13. 2 hari berarti tanggal terakhirnya. Proses data. Peminjaman sudah berhasil, maka kan muncul transaksi sudah berhasil. Si Yanto sudah berhasil. Nah, pengembalian ini beda lagi. Nah, sisa harinya 2. Karena tadi kita sudah memasang tanggal 15, 13 sampai 15, sisa hari 2. Kalau melebihi harinya, denda, proses pengembalian nanti ada dendanya. Ini laporan pengembalian belum saya kerjakan. Jadi di sini kan ada tulisannya ya. Purpose X. Aplikasi open source untuk perpustakaan beta testing. Jadi saya memang butuh masukan dari kalian untuk menambah fitur di dalamnya. Proses pengembalian. Tanggal awalnya 13, tanggal akhirnya 15. Sekarang kita bisa proses data. Pengembalian sudah berhasil. Oh, saya nggak kena denda dong. Nggak ada denda di sini.
Denda itu berarti kalau kalian memasang tanggal yang tidak sesuai dengan tanggal ini. Oke, itu gambarannya. Untuk aplikasi jalurnya gimana? Ini secara normal aplikasinya seperti ini. Jadi nggak aneh-aneh. Jadi misalkan kalau jalannya normal, peminjamannya normal, tinggal klik koleksi buku, tinggal klik pengunjung yang dimasukkan. Kalau belum ada pengunjung ya dibuat. Terus nanti ada peminjaman. Kalau transaksinya normal, berarti dia gampangannya dia itu masang tanggalnya benar, terus masang akhir tanggalnya benar, dan si pengunjung atau yang tukang pinjem ini mengembalikan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat dan disepakati. Sudah, nanti kita bisa pembelian sudah berhasil. Kalau melebihi tanggalnya, denda. Proses pengembalian dan denda juga di sini. Oke, kalian nanti bisa review aplikasinya ini, tinggal kalian masukkan di Agustinus Perpus EXS. Nih. Di sini saya juga buat dokumentasi, kunjungi coderparty.com. Kalau ini untuk pembuatan programnya. Jadi nanti program ini juga saya buat dokumentasi, tapi saya juga buat untuk demonya. Nah ini, aplikasinya ini. Masuk ke proyek, aplikasi perpustakaan. Nah, yang paling akhir adalah tutorial yang paling pertama. Nih, kita intro dulu, nanti part 1 itu modul buku, part 2 itu pengunjung, part 3 itu peminjam. Ini part 2-nya, part nomor 2. Wah, jaringannya berat sekali. Ini tadi habis hujan jadi agak berat jaringannya. Nah ini, part 2 ini adalah pengelolaan pengunjung, pembuatannya. Part 3 adalah peminjaman. Kita coba klik satu aja. Ya udahlah. Nanti kalian juga bisa komen di sini. Silahkan komen, tidak apa-apa. Tidak ada yang melarang. Kalian ya jangan copy paste, tapi ya pelajarilah sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Kalau yang ingin pakai dan gak terlalu pemrograman, ya nanti silahkan komen di YouTube. Nanti saya akan lakukan fitur-fiturnya untuk membantu perpustakaan Anda. Dan kita lihat di sini. Kembali lagi. Open source. Berarti kalian bisa mendownloadnya secara cuma-cuma. Mohon kalau ada kritik dan saran, silahkan di komen, tidak apa-apa. Kalau ada fitur tambahan akan saya buatkan branch untuk yang komen. Tidak apa-apa. Nanti versi Anda, karena setiap perpustakaan versinya berbeda-beda. Tapi yang paling umum di Perpus EXS ini adalah gambaran tadi programnya yang awal ini. Terima kasih. Selamat malam. Jaga diri. Dan kalau mau bepergian ya pakai masker ya. Jangan lupa kalau pulang cuci tangan. Dan jangan lupa mandi ya. Mandi biar bersih kalau pulang. Selamat malam ya teman-teman yang mbak-mbak. Terima kasih.